Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan share bagaimana caranya membuat dan menggunakan Nearpod atau salah satu PPT interaktif untuk teaching. Pertama, yang harus kita buka adalah Mozilla Firefox atau browser yang lain seperti Google Chrome. Nah, setelah itu baru kita ketikkan Nearpod. Nah, ini dia ya, nearpod.com. Aplikasi ini tidak perlu di-download, jadi cukup menggunakan web browser saja. Nah, kemudian di sini ada tiga peran ya, ada students, teachers, atau administrators. Tentu saja untuk teachers, kita bisa sign up for free atau login. Nah, karena saya sudah punya akunnya, saya akan login. Bagi yang belum punya akun, silakan sign up, bisa menggunakan akun Google-nya masing-masing. Oke. Nah, ini begini. Di sini ada teachers login. Saya akan menggunakan login with Google. Oke, kita tunggu. Nah, ini adalah page dashboard saya. Ini adalah dua contoh slide yang sudah saya buat kemarin untuk pembelajaran. Oke, mari kita preview dulu sebelum membuat pelajaran ya. Preview. Ini halaman pertama. Nah, kelebihan Nearpod adalah kita tidak hanya bisa mempresentasikan materi, tapi kita juga bisa mengajak siswa untuk berpartisipasi langsung di dalam PPT kita. Misalnya ini adalah tampilan student, jadi mereka nanti bisa menjawab pertanyaan yang kita ajukan selama pembelajaran berlangsung. What is your most favorite school subject? Di sini ada polling. Ya, mereka bisa milih satu atau beberapa mapel. Kemudian tipe mereka di sini juga bisa menjawab, menulis ya, di sini menulis dan merecord jawaban mereka. Jadi ini untuk menguatkan menguatkan skill menulis dan berbicara mereka di sini. Oke, nah di Nearpod kita juga bisa meng-attach video dari YouTube, memasukkan video dari YouTube ataupun video kita sendiri. Jadi kalau nanti kalau kita ingin memasukkan video dari kita sendiri, pertama kita harus merekam video sendiri, jadi mungkin video penjelasan, nah baru nanti dimasukkan ke Nearpod. Gitu. Ini adalah salah satu video yang saya ambil dari YouTube. Nah, ini adalah contoh slide sederhana ya untuk penjelasan dari video sebelumnya. Nah, berikut ini juga student activities. Ini adalah matching. Matching ini, nah ini dia, matching pairs ya. Matching pairs ini misalnya, nah ini begini. Oh salah, oke. Ini. Oh benar. Nah, jadi siswa nanti bisa bermain ini di window-nya masing-masing. Oke. Ini open-ended question sama seperti sebelumnya. Jadi mereka bisa menjawab pertanyaan dari kita dengan menulis atau merekam jawaban mereka. Di sini nanti akan ada timing, tapi itu bisa kita atur tergantung dari kitanya bagaimana nanti. Berikutnya, nah ini adalah salah satu fitur yang paling saya suka karena di sini ini misalnya pertanyaannya schools values and memories, apa sih yang value apa yang dilihat dari SMP Al-Qaeda. Nah, di video sebelumnya saya menerangkan tentang life values atau nilai-nilai kehidupan. Nah, di sini saya meminta meminta siswa untuk menuliskan
nilai kehidupan apa yang diajarkan atau yang mereka lihat di Al-Qaeda. Oke, ketika saya menulis misalnya ini ya, generosity. Nah, nanti akan muncul di sini. Jadi ketika mereka menulis di sini, ide mereka akan muncul di sini. Ini menurut saya tools brainstorming yang sangat kolaboratif karena di satu sisi yang bersamaan kita bisa mengetahui pikiran-pikiran mereka. Dan pikiran-pikiran itu akan tersampaikan di isi papan tulis ini. Gitu. Keren banget lah ini, saya suka banget sama fitur ini. Nah, ini adalah time to climb, artinya ini seperti kuis sih kalau menurut saya. Nah, ini seperti kuis, jadi siapa yang paling banyak benarnya, nah nanti mereka yang menang, itu yang menang, seperti itu. Where is SMP Al-Qaeda located? Ini misalnya. How many schools? Nah, intinya nanti mereka akan bisa menjawab ini. Karena ini preview ya, jadi ini saya tidak bisa menunjukkan hasilnya. Tapi kalau di student window, mereka bisa mengklik salah satu jawaban yang benar. Nah, ini adalah slide penutup atau slide selesai begitu. Oke, sekarang kita kembali ke My Library dan kita akan belajar bagaimana membuat satu PPT begini. Oke. Create lesson in Nearpod. Nah, di sini ada berbagai macam fitur. Yang pertama ini ada add slide, kemudian ada delete slide, ada copy, paste, dan convert to draw it. Secara sederhana, add slide berarti kita bisa add content, add web content, atau add activity. Kalau add content, nah ini masih banyak lagi pilihannya. Jadi kita bisa slide biasa. Ini ada Nearpod 3D. Nearpod 3D ada Flight Simulation, Field Trip, BBC Video, Sui, Slideshow, Video, Audio, PDF Viewer, atau Live Twitter Stream. Oke, kita akan mengetahui satu-satu. Pertama kalau slide seperti ini. Ya kalau slide biasa ya. Ya slide. Ini di sini kita bisa memilih temanya. Kita bisa memilih tema, kemudian ini kita bisa menulis sesuatu, misalnya. Oke, temanya tentang family misalnya. Family. Dari sini kita bisa menambahkan gambar. Gambar ini bisa kita bisa search Google family. Nah, oke, ini misalnya. Nah, kita bisa lihat di sini. Atau kita bisa juga mengubah background yang merah ini kok sepertinya kalau memang dirasa kurang nyaman dengan background. Nah, oh ini. Nah, maka background akan berganti sendiri. Gitu. Kalau misalnya layoutnya ada yang ingin kita ubah, ada yang one element saja, nah begini. Nah, ini juga bisa. Biasanya ini untuk say thanks atau apa sih, seperti ini. Atau misalnya title and one element seperti tadi, atau title plus two element, nah seperti ini. Atau mungkin four elements, nah begini. Biasanya untuk gambar. Gitu. Nah, ketika kita ingin merekam suara kita, nah kita bisa di audio file. Kalau audio file ini berarti kita sudah punya rekaman, tinggal kita masukkan ke sini. Atau audio recorder. Kalau audio recorder, nah kalau audio recorder berarti kita bisa
merekam penjelasan kita langsung di slide ini. Nanti kalau misalnya kita pencet, ini berarti slide-nya akan merekam sendiri. Setelah merekam sendiri, maka kita klik save. Oke, tapi saya cancel aja deh. Nah, gitu ya. Saya ubah layout dulu. Oke. Ini adalah menu untuk preview. Jadi, nah seperti ini tampilan yang akan kita dapatkan nanti. Setelah itu, klik save and exit. Jangan lupa klik save and exit. Karena kalau tidak, ya akan kembali lagi begitu. Oke, selain itu kita bisa juga menambahkan, tadi masih add konten ya, Nearpod 3D. Nearpod 3D ini bisa macam-macam, terutama fitur ini akan berguna untuk pelajaran geografi atau biologi, misalnya plant cell. Nah ini biologi ya. Kita preview dulu gimana sih Nearpod 3D ini. Ini, nah, jadi Nearpod 3D ini menyajikan salah satu gambar yang bisa dilihat dalam bentuk 3D-nya secara virtual. Nah, ini bisa kita perbesar untuk mengetahui di dalamnya ada apa aja. Nah, seperti ini. Ini previewnya, jadi nanti ketika slide-nya diputar, ini bisa berubah-ubah sudut pandang begini. Nah, begini. Bisa diputar 360 derajat. Nah, seperti ini. Oke, jadi saya akan tambahkan ini. Dan selain itu, kita bisa juga menambahkan simulation ya. Ini simulation di sini hanya khusus untuk math and science ternyata kalau ini. Oke, misalnya elementary school. Bisa dilihat ini ada area builder ya. Area multiplication game. Ini kita preview dulu gimana. Oke, ditunggu dulu. Oke, misalnya saya pilih find the total area 5 kali 88 440. Berarti jawabannya adalah 440. Enter. Check. Oke, benar. Ini adalah salah satu simulasinya. Jadi kalau misalnya kita back, di sini banyak game, banyak ini ya, banyak bentuk-bentuk yang akan mendukung materi matematika dan sains. Lebih menarik secara digital. Oke, sekarang kita coba untuk Science Elementary School. Di sini ada ini color vision, energy forms. Oke, saya akan mengambil contoh color vision. Fitur ini tentu saja belum ada di semua materi. Nah, kalau lampunya putih, ini kalau kuning. Nah, ini kita pencet. Nah, ini akan seperti ini. Nah. Ini kalau berubah warnanya. Nah, begini. Bagaimana proses cahaya masuk ke mata dan kemudian diteruskan ke otak.
Oke, jadi saya akan, atau ini ya misalnya ya. Oke, satu. Nah, ini membuktikan bahwa keseimbangan misalkan kita tambahkan itu, atau yang ketiga kita bisa juga, nah field trip ini, mari kita lihat. Ini adalah fitur jalan-jalan virtual untuk ke suatu tempat ya. Oke, jadi misalnya kita akan pergi ke Versailles, Prancis. Kita preview dulu. View atau pemandangan yang bisa dilihat di sini adalah 360 derajat. Jadi kita bisa melihat, nah begini. Gambarnya bisa diputar 360 derajat. Jadi kita tahu ada apa sih di dalam tempat yang sedang kita kunjungi. Ini enter VR. VR ini semacam kacamata yang akan menyajikan gambaran nyata atau 360 derajat. Nah, begini. Oke. Escape. Saya akan tambahkan. Atau bisa kita, nah, tambahkan juga BBC Video. Nah, kalau BBC Video ya salah satu fitur BBC yang disajikan khusus untuk Nearpod. Ini ada banyak temanya, ada environment and living species, artinya lingkungan, kesehatan, inovasi dan teknologi, kepemimpinan, dan juga sejarah. Video-video ini bisa menjadi bahan pembelajaran untuk siswa. Misalnya, demokrasi dan Yunani. Selain itu, kita bisa, ini ada sway and slideshow. Sway dan slideshow ini intinya menambahkan gambar. Kemudian kalau video, ini kita harus, ini bisa kita upload sendiri. Mungkin kita sudah merekam dan kita mau upload, silakan di-upload, atau bisa ambil dari YouTube di sini. Kalau misalnya audio, sama, kita bisa upload, atau kalau ini nggak ada yang dari YouTube ya, jadi kita bisa upload sendiri. Selain itu, kita juga bisa memberikan PDF viewer di sini. Artinya ketika kita ingin memasukkan materi dari PDF, nah kita bisa masukkan di sini. Gitu. Mungkin kita mau memasukkan soal, nah soal yang sudah di PDF itu bisa dimasukkan ke sini. Atau terakhir kita punya fitur live Twitter stream. Nah ini live Twitter stream, mungkin ada tokoh yang sedang mengadakan talk show di Twitter, bisa linknya dikopikan di sini dan nanti siswa bisa menyaksikan secara langsung. Oke, bagian yang kedua, add web content. Ini secara sederhana sih, tinggal kita mungkin menemukan sumber-sumber yang bagus di web lain, dan kita bisa masukkan itu di sini. Nah, berikutnya adalah activity. Activity ini yang tadi ya, seperti quiz atau matching pairs atau open-ended question. Time to climb. Yang pertama kita bahas time to climb dulu. Time to climb itu sifatnya seperti evaluasi akhir. Nah, di sini ada interior question, pertanyaannya di sini. Ini ada waktu. Ada waktu yang bisa kita atur. Nah, waktunya, nah ini menit dan detiknya berapa.
Kemudian bisa diduplicate. Secara sederhana ini seperti fitur Google Form. Bisa diberi gambar. Ini juga ada answer option. Pilihan jawaban bisa teks atau gambar. Kalau sudah menyelesaikan ini bisa di add answer. Oke. Cancel. Selain time to climb, kita juga bisa add open-ended question. Open-ended question ini artinya pertanyaan essay. Ini bisa kita tuliskan pertanyaan di sini. Kemudian kalau misalkan mau ditambah timer juga bisa di video. Dan ini fitur ini tadi yang membuat anak-anak bisa merekam suaranya. Kalau di selain open-ended question ada matching pairs. Jadi ini mencocokkan, kegiatan mencocokkan. Nah, ini perintahnya apa, matchingkan apa, baru ini add pairing, add timer. Kemudian, salah. Kuis. Nah, untuk kuis, ini adalah pertanyaan singkat, hampir sama seperti time to climb, tapi bedanya di kuis ini ya kuis biasa, jadi tidak ada perebutan piala, ya ini kuis biasa seperti di Google Form. Dan ini tidak ada hiasan-hiasan yang nanti akan seperti di time to climb. Berikutnya ada draw it. Draw it, jadi mereka bisa menggambar sesuatu di sini. Mereka bisa menggunakan pensil digital ya, atau pointernya. Ini tempat instruksinya, ini mungkin ada video atau gambar yang mau ditambahkan sebagai icon. Kalau di sini adalah mungkin gambar besar ya yang ada di sini, kemudian nanti siswa melanjutkan detail gambar tersebut. Oke, selain draw it, ada juga collaborate. Nah, ini yang saya maksud papan-papan tadi. Nah, seperti ini. Di sini kita bisa enter topiknya apa, deskripsi instruksinya bagaimana. Nanti ini ini bisa dipilih juga stylenya. Kemudian kalau sudah di launch, jadinya akan seperti papan kolaborasi yang saya tunjukkan tadi. Oke, add activity. Ini polling. Nah, ini polling ya. Bisa kita ajukan pertanyaan. Mungkin mau diberi gambar dan ada timer di sini. Ini pilihan pollingnya, pilihan jawabannya. Ini bisa fill in the blanks. Nah, kalau misalnya ini.
Ini memory test ya, yang terakhir fitur ini nanti semacam matching pairs, tapi memory test ini akan mencocokkan gambar dengan tulisannya. Oke. Setelah itu kita bisa save and exit. Soalnya lesson tentang family. Nah, di sini ada dua pilihan. Ketika kita sudah membuat PPT, akan ada dua pilihan, live session atau student base. Kalau live lesson berarti kita dan murid-murid kita akan memulai pelajaran di waktu yang sama. Kalau student base berarti siswa bisa membuka pelajaran ini sesuai dengan timing atau waktu mereka. Kita coba yang live lesson. Nah, nanti akan muncul kode. Nah, kode inilah yang harus di-share, Klik link. Nah, kode inilah yang harus di-share ke siswa. Jadi mereka bisa membuka presentasi yang sudah kita buat. Nah, seperti ini. Ini adalah window dari teacher. Di sini bisa kita kontrol. Jadi kita yang tahu kapan kita selesai dalam membuat ini. Misalnya di sini mungkin kita masih menjelaskan konsep family atau apa, ya berarti kita masih stay di sini. Dan yang memiliki ini hanya teacher window. Tadi halaman kedua. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Di sini kita bisa menjelaskan bagian sel tumbuhan apa.
one of the great political experiments of all time, began in Athens in 510 BC. The people rose up and overthrew a tyrannical ruler. Here at Pnyx Hill near the Acropolis, they established a public assembly. Ini adalah tampilan dari teacher window kan. Nah, kalau tampilan studinya bagaimana? Nah, seperti ini tampilan studinya. Nah, mereka akan melihat Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia. Ini tampilan student. Kalau tampilan teacher, nanti akan muncul nama student, nama siswa, dan skor mereka di sini berdasarkan jawaban benar atau salah dari mereka. Berikutnya ada memory test. Nah, seperti ini. Demikian untuk pengalaman Nearpod ya, makanya ini menjadi PPT paling interaktif yang paling saya sukai. Karena di sini siswa dan guru tidak hanya saling menjelaskan, memberikan informasi dan menerima informasi, tapi siswa dan guru terlibat dalam aktivitas seperti di kelas biasa. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.